Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sobat, berjumpa kita dengan channel Andrason Napoleon berbagi cerita. Jadi setelah mengamati falsafah dari kehidupan kelelawar yang memancarkan gelombang frekuensi untuk terbang, lalu terinspirasi juga dengan cerita Ashabul Kahfi di dalam goa. Nah, di sini kita akan ikro tentang frekuensi bawah sadar. Jadi manusia ini ada yang namanya suara nurani bahasanya. Apabila kita ingin mencuri misalnya, ada suara dari dalam badan kita yang berbicara jangan. Itu suara dari dalam diri kita. Nah, suara ini ternyata bisa diaktifasi dengan ikro. Jadi sebetulnya saya pernah dengar bahwa ruh kita itu Quran Gaib, dan sekarang dari kasus Nabi Muhammad disuruh ikro dipeluk sampai beberapa kali, ternyata itu adalah pengaktifasian daripada Quran pada ruh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ikro membaca Quran dari pangkal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Surat Yasin, Surat Ar-Rahman, Waqiah, terus sampai Al-Ikhlas, Al-Falah, Anas. Lalu kita ikro kembali, ngulang lagi, itu ternyata adalah mesin ruh. Jadi mengaktifasi ruh kita. Jadi itu adalah sistem. Jadi dia sudah disusun sebagai satu sistem. Kalau bahasa ininya kode kriptografi. Jadi itu kode data manusia semuanya, yang sebetulnya data manusia dari awal sampai akhir nanti dalam bentuk kromosom itu cuma sebesar kuku. Ternyata sudah tertulis di Quran. Nah, itu yang dibilang kita belum lahir semua udah ditulis. Ternyata emang itulah ilmu pencipta dalam, di tingkat kedalaman, di bawah sadar. Jadi kita untuk mengaktifasi ruh kita yang merupakan Quran Gaib tadi, kita harus ikro. Itulah perintah pertama, tapi menjadi perintah penutup, karena itu harus dilakukan terus menerus. Ikro itu baca Quran dari pembukaan itu, sampai ke Anas. Nah, setelah kita melakukan beberapa kali mengaktifasi pemikiran kita dengan Quran, dengan amal itu, maka dia akan membangkitkan nurani tadi, suara di bawah sadar. Seperti kita mengerjakan matematik, kita hafal rumus-rumus, tapi ketika kita menghadapi permasalahan kadang kita mentok. Nah, ini butuh petunjuk, butuh hikmah untuk menemukan solusi matematik. Dan ini orang yang biasa mengerjakan matematik akan tahu bahwa proses menemukan jawaban dari suatu persoalan matematik itu butuh tuntunan. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau enggak, dia enggak ketemu rumus-rumus itu. Nah, itulah sebetulnya hikmah bagi manusia yang ikro. Dia bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupan dengan ikro gitu. Jadi Quran itu sudah menceritakan semua ya, baik cobaan hidup kita ataupun hidup yang kita jalani ataupun diri kita sendiri sudah tertulis di dalam
Quran itu kalau kita bisa mengungkapnya, ya beruntung kalau kita diizinkan untuk ikro apa yang diturunkan oleh pencipta. Unzila dibilang, yang diturunkan, lalu zikro, bisa belajar dengan yang diturunkan itu, maka itu kamu sudah mendapat karunia yang besar, dibilang, berupa hikmah. Mereka yang mendapat hikmah itu adalah orang-orang yang ulil absor, orang-orang yang bisa melihat ke depan. Yang dibilang hari kemudian itu adalah hari setelah manusia ini bisa mencapai derajat lebih tinggi daripada malaikat. Itulah yang digambarkan Isra Mi'raj. Dia akan menghadap wajah pencipta langit dan bumi, dan di situ kekal. Jadi istilah sorga neraka itu sebetulnya istilah perbedaan gelombang antara gelombang yang menjadi batu dan gelombang yang menjadi cahaya. Jadi proses nuklir itu proses fusi dari batu yang mengandung radiasi menjadi cahaya. Jadi sebetulnya kita sudah sangat gamblang penggambaran tentang ikro ini di alam semesta ini. Jadi seperti Albert Einstein itu udah sangat yakin dengan teori azas mutlak itu, semua ini sudah diatur dalam satu sistem. Jadi rumus cahaya yang ditemukan oleh Einstein itu ternyata ya memang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Tinggal manusia aja yang memanfaatkannya. Kalau dia manfaatkan untuk merusak alam semesta, ya rusak dengan teknologi nuklir. Nah, kalau dia mau pakai untuk memperbaiki alam semesta juga dia bisa lakukan dengan dirinya sendiri. Jadi bukan lagi dengan merubah batu menjadi cahaya, tapi merubah manusia, hati manusia ini yang bisa lebih keras dari batu itu menjadi cahaya yang akan membuat manusia itu ruhnya akan berubah, jasad fisiknya berdifusi menjadi cahaya seperti yang terjadi pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendapat tugas sebagai khalifah, yaitu memimpin di alam semesta ini untuk mengingatkan manusia. Itulah bentuk kasih sayang pencipta kepada manusia. Tapi ya manusia kalau sudah tertutup oleh dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, maka ditambah sama pencipta kesalahan-kesalahan itu, kesesatannya juga ditambah. Jadi mereka juga bisa tidak mendapat petunjuk. Sementara sekarang ini jangan kaget kalau di Roma, pusatnya agama Katolik itu, justru banyak orang yang mendapat hidayah di sana. Mereka membuka Quran terjemahan dengan teliti, dengan maksud mencari kesalahan kalau cerita-cerita para calon pendeta itu. Begitu juga Yahudi membaca Quran terjemahan seperti yang diceritakan oleh B.J. Habibie. Dan beruntung ada B.J. Habibie dan ilmuwan-ilmuwan, dan kita yang mau belajar Iqra, insya Allah kita akan mampu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu Mahdi. Di akhir zaman ini akan banyak Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang bisa Iqra, menghadapi kebohongan Dajjal. Hari ini kita dikelilingi kebohongan, mulai dari ijazah palsu, hasil pilpres yang meragukan. Ya kadang kita nggak mampu menghadapi kebohongan Dajjal yang sepertinya punya kekuatan penuh, padahal di antara mereka sendiri tidak bersatu, lemah. Mereka sendiri adalah persatuan yang tidak kuat, karena mereka bisa
saling sikut ya, seperti menjelang Pilpres 2024 ini kita lihat mulai semua kekuatan ingin beradu nih. Tidak ada yang berpikir untuk keselamatan bangsa ini. Isu-isu yang berkembang, presiden mau 3 periode, terus ada calon yang dicintai rakyat mau dijegal, lalu ada orang yang mengangkat-ngangkat kesukuan. Ya, jadi ada mayoritas agama, mayoritas suku, mayoritas ekonomi, semua mau diadu. Ya mudah-mudahan dengan Iqra kita bisa selamatkan Nusantara ini, negara ini, bangsa ini. Demikian harapan dan doa kita. Semoga sahabat-sahabat juga bisa memberi masukan, dukungan pada channel Andrason Napoleon Berbagi Cerita ini. Mudah-mudahan kita disatukan Allah, diberikan kekuatan yang menolong. Amin ya rabbal alamin.